Konnichiwa. Halo Akademia. BTW Bada, kita lagi ada di program apa sih? Dari tadi gue liatin lu nih nonton anime aja. Dari tadi juga gue liatin lu nonton K-pop mulu. Dan by the way, lihat deh di belakang kita ada apa? Lihat. Di depan kita ada apa? Gak kelihatan banget Iya gak sih? Tapi coba jelasin ke Akademia, kita lagi ada di program apa nih Bada? Jadi, kita itu lagi ada di program barunya Tirta FM namanya Bukon Class. Apa sih Bukon Class itu? Coba jelasin ke Akademia. Coba nih ya, Bukon Class itu berasal dari dua bahasa nih sebenarnya Kak. Apa tuh? Jadi kalau kata Guknya itu dari kata Dehanmingguk yang artinya Republik Rakyat Korea. Kalau satu lagi. Nah kalau onnya itu dari kata Nihon. Nihon itu artinya Jepang. Jadi kalau digabungin Dehanmingguk, Nihon, jadinya Bukon Class. Kalau class itu sih karena kita bakal sharing banyak hal ya Kak Andin. yang pastinya bakal nambah pengetahuan kalian. Informatif banget dan kita nggak cuma bahas tentang budaya popnya aja loh Andin. Nggak cuma musik Korea atau anime, tapi apa aja sih yang bakal kita kasih tahu ke Akademia? Iya, betul. Kita tuh bakal bahas tentang budaya-budaya tradisional juga iya, tapi nggak mungkin bahas politik sih Kak. Waduh, Sensitif. Aduh, jangan dibahas di sini. Iya, jangan dibahas di sini, mungkin di belakang aja lah ya Kak. Nah, habis ini tuh emang kita bakal bahas apa sih di episode perdana ini? Wah, di episode pertama ini kita bakal bahas tentang perbedaan antara K-popers dan juga wibu. Nah, emang sebenarnya K-popers itu apa sih Kak? Kalian pasti udah familiar banget kan dengan kata K-popers. Nah, K-popers itu udah jelas orang yang suka ke Koreaan, tapi gak cuma musik-musiknya aja, tapi aktor-aktornya, film-filmnya. Waduh, suami saya itu. Aduh, nah kalau misalkan wibu tuh apa sih? Kita udah sering denger nih wibu di TikTok, di mana-mana. Wibu tuh apa sih? Coba jelasin. Jelasin gak ya? Waduh. Aku pengen sok misterius sih karena wibu tuh kesannya tuh kita misterius. Waduh. Enggak dong. Jadi wibu itu sebenarnya berasal dari kata weabu. Ini gue mohon ya sama editor, tolong nih disebutin W-E-A-B-O-O wibu. Yang bener ya. Yang bener. Tuh. Jadi itu tuh sebutan untuk orang-orang yang bukan dari Jepang, yang suka sama budaya-budaya Jepang nih Kak. Nah, kalau tadi wibu katanya di luar Jepang. Kalau misalkan di Jepang emang beda Kak Bada sebutannya? Sebutannya ada banyak sih. Jadi kalau wibu itu kan emang sebutan untuk orang-orang yang di luar Jepang. Nah, orang yang di dalam Jepang sendiri ada sebutannya tersendiri nih. Apa tuh? Wibu itu kan masih bisa bersosialisasi nih orangnya gitu kan. Kita masih bisa berteman kayak saya nih, kayak aku. Dengan aku? Iya, aku wibu jadi aku masih bisa berteman dengan Andin. Nah, kalau di Jepang itu ada yang disebut namanya otaku nih Kak. Wah, apa tuh otaku? Jadi otaku itu orang-orang yang sampai bener-bener gak mau keluar kamar, gak mau bersosialisasi, cuma sama dunianya sendiri, nonton anime, baca manga, atau bahkan sampai nikah sama bantal. Jadi lebih fanatik gitu ya? Betul. Tapi sebenarnya nggak baik nggak sih kayak gitu? Kalau terlalu fanatik emang gak baik, jadi makanya mending jadi wibu aja. Nah, jadi wibu aja ya, yang normal-normal aja Akademia. Nah, betul. Kan kita udah tahu nih, K-popers itu apa, wibu itu apa. Nah, perbedaan dari K-popers dan wibu tuh apa sih Kak? Apalagi nih kita udah tahu nih, K-popers sama wibu tuh banyak banget ya di Indonesia. Ya. Dua kasta terkuat manusia nggak sih? Mau war lo sama kita? K-popers dan Wibu melawan dunia. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbedaannya. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan gendernya. Nah, kalau misalkan di K-popers sendiri, kebanyakan itu kita tahu ya, ciwi-ciwi kaum Hawa itu pada suka opa-opa Korea. Karena ganteng loh, nggak bohong ya. Tolong ya, anda cowok-cowok yang nonton ini nggak usah sok-sok merasa paling ganteng daripada mereka. Nah, iya, kenapa sih kalau misalkan cewek-cewek itu mayoritasnya K-popers? Karena kan selain ganteng, tapi mereka juga bertalenta. Nggak cuma ganteng aja, nggak modal ganteng, tapi mereka juga punya
bakat seperti nyanyi, juga main film, dramanya bagus. Ngedance sambil nyanyi tuh Iya, susah banget loh. Dan mereka juga nggak asal aja, mereka juga ada trainingnya, latihan dan lain-lain. bahkan sampai bertahun-tahun ya Kak? Betul banget, ada yang sampai 9 tahun, 10 tahun untuk jadi idol Kak Bada. Jadi emang patut dijadikan contoh perjuangan ya idol ini. Tapi tadi aku udah ngomong kalau misalkan mayoritas dari K-popper itu adalah perempuan. Tapi di balik itu laki-laki yang K-popper juga banyak kok Kak Bada. Disebutnya tuh fanboy ya Kak? Iya, nah kalau misalkan cewek disebutnya fan girl dan kalau misalkan cowok fanboy kayak gitu. Banyak juga kok di Indonesia, di luar negeri. Cuma emang karena underestimate ya, sering di underestimate sama orang-orang. Padahal sebetulnya suka sama K-pop itu sah-sah aja Iya. untuk semua gender, gak ada yang salah untuk itu. betul banget. Ada, tadi aku udah bahas tentang K-popers itu kebanyakan mayoritas adalah perempuan. Tapi jangan salah, di balik itu laki-laki juga banyak ternyata kok yang suka sama K-pop. Betul, disebutnya fanboy kan? Iya, betul Aku pengen banget. lo punya pacar fanboy. Biar jadi pacarku. biar sama-sama suka ya. Iya, biar obrolannya nyambung. Betul banget. Nah, kalau misalkan tadi disebutnya sama Kak Bada, cowok itu fanboy. Kalau misalkan cewek itu adalah fangirl, kebalikannya ya. Nah, aku juga punya temen, dia itu suka Korea Kak Bada. Cuma karena kita udah lebih familiar sama K-popper cewek, dia tuh kadang suka malu kalau misalkan ngakuin dirinya itu suka K-pop gitu. Padahal nggak apa-apa ya. Iya, saking seringnya di underestimate sama orang-orang bahwa kayak K-popers kalau cowok K-popers sering disebut kayak banci lah atau apapun itu. Padahal ya sah-sah aja Sah-sah nggak aja, sih? Karena itu kan genre musik gitu. Apalagi di K-pop juga kan ada girl bandnya. Dan Betul kalau banget. suka sama boyband juga, emang kenapa? Gitu kan? Nah, iya saking terkenalnya, saking banyaknya kita tahu nih ya ada K-pop. Nah, di Indonesia juga banyak banget brand-brand dan juga e-commerce. Kalian tahu kan tuh yang si menggaji hijau, si kuning, si si orange, si dong, si orange. biru Nah, juga iya. tuh. Itu menjadikan idol-idol K-pop sebagai brand ambasador mereka, Kak Bada. Bahkan sampai BTS ya Kak. Wah. BTS itu kan salah satu artis termahal di dunia sekarang. Udah global banget, udah seluruh Iya. dunia tahu BTS itu siapa. Dan si Ijo bisa ngundang BTS. Itu keren banget. Standing applause. Oke. Nah, tadi udah bahas tentang K-popper, banyak banget nih panjang lebar. Iya. Sekarang coba dong jelasin wibu. Gendernya itu kebanyakan apa sih, Kak Bada? Kalau wibu itu tuh ya emang kayak kebalikannya sih. Wah, kebalikannya berarti. Kebalikannya dari K-popers. Jadi wibu tuh mostly itu cowok. Oke. Mostly. Banyaknya cowok dan kayak emang kebanyakannya sih. Dan tapi nggak sedikit juga yang perempuan kayak misalnya gue. Ya, termasuk. Tapi gue juga sering kok nonton ini, Iya. Bada. Sebetulnya ya anime itu juga nggak terbatas dengan gender kok. Tapi mungkin emang karena anime, manga itu lebih imajinatif gitu kan. Kalau cowok kan pikirannya liar ya. Apa tuh? Jadi emang lebih suka mungkin kalau baca komik kan lebih dalam tuh feelnya dibanding nonton. Tapi kalau nonton juga karena anime itu cowok tuh biasanya bilangnya gini, kalau nonton drama Korea itu malesnya durasinya panjang. Oh, Tapi emang kalau anime tuh cuma sekitar 20 menit udah bersih sama lagu opening sama closing. Jadi 15 menit lah sekitar. jadi nggak mau ribet ya biasanya cowok. Iya, gak mau ribet. Tapi ya cewek juga banyak kok. Nah bahkan kita tuh kalau nonton K-pop kan salah sebut Aduh, nih. dari tadi Kalau nonton anime tuh kita bener-bener kayak ya udah ada cewek cantik di dalam anime itu juga cewek suka. Ya, aku gitu. juga suka kok. Imut-imut gitu. Kawaii. Kawaii ya, kayak gitu. Nah, kalau dari perbedaan gender sih mungkin emang kayak gitu ya, karena K-popper sama wibu tuh sebenarnya saling melengkapi. Kita harus menciptakan perdamaian dunia gitu kan. Biasanya K-popper sama wibu ribut mulu kan. Aduh. Kali ini kita harus berdamai. Sarangnya, ayo Sarang. stereo. Oke, selanjutnya nih, ada apa lagi sih Kak perbedaannya selain gender? Nah, kalau mau tahu perbedaannya apalagi sih K-popers dan wibu, ikutin terus Dukon Class. Jangan di skip. Tunggu dulu.
sama akademia. Jadi segitu aja. Masih pengen ngobrol. Tadi seru banget kan kita bahas Wibu sama K-popers. Iya. Iya. Nah buat temen-temen nih, buat akademia yang pengen banget nontonin keseruan kita terus di episode-episode selanjutnya, atau ada yang pengen request tema buat dibahas di episode selanjutnya, Boleh banget. boleh banget langsung DM dan follow Instagram kita di @tirta.fm dan juga di Twitter kita di @tirta.fm, terus juga di Line di @kch7679i, dan yang pastinya jangan lupa dengerin siaran kita Di mana? bit.ly/stream.tirta.fm dan juga Spotify kita nih. Apa? Tirta FM juga Iya, pastinya. Tirta FM juga. Bahkan di Spotify kita juga banyak nge-podcast gitu. Betul. Jadi jangan lupa didengerin, dan yang pastinya jangan lupa like, Comment share, and subscribe.